Perkenalkan, nama saya Octavianus Anugrasu, kelas 2021F, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar NPM 21103300. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kasus pada tahun 1965 sampai 1966. Baik, pada tahun 1965 sampai 1966 telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota maupun terlibat dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Akibatnya, lebih dari 2 juta orang mengalami penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa proses hukum, penyiksaan, perkosaan, kekerasan seksual, kerja paksa, pembunuhan, penghilangan paksa, wajib lapor, dan lain sebagainya. Hasil penyelidikan Komnas HAM, setidaknya 32.774 orang telah hilang dan beberapa tempat diketahui menjadi lokasi pembantaian para korban. Namun, ada beberapa hasil riset yang menyatakan terdapat lebih dari 2 juta korban. Baik, itu tadi permasalahannya. Yang kedua, korban dari peristiwa tersebut. Korban peristiwa ini mencakup berbagai kelompok masyarakat, baik individu maupun kelompok yang dituduh terlibat atau memilih hubungan dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Mereka meliputi anggota PKI, termasuk kader dan pengurus partai di tingkat lokal maupun nasional, organisasi PKI, anggota organisasi seperti Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani, Pemuda Rakyat BTI, Barisan Tani Indonesia, dan lain-lain. Kaum intelektual dan seniman. Beberapa seniman dan cendekiawan yang dianggap mendukung ideologi kiri turut menjadi sasaran, seperti sastrawan, lekra, atau lembaga kebudayaan rakyat. Pelaku dalam peristiwa ini terdiri dari berbagai elemen, baik dari institusi formal maupun kelompok-kelompok informal. Yang pertama, militer terutama Angkatan Darat berperan besar dalam operasi penangkapan, pembunuhan, dan pembersihan yang dianggap sebagai ancaman komunis. Beberapa komandan daerah bertindak dengan kewenangan besar dalam melaksanakan atau pembersihan. Yang kedua, kelompok sipil. Organisasi sipil tertentu seperti milisasi anti komunikasi atau kelompok masyarakat yang diamobilisasi turut melakukan kekerasan terhadap mereka yang dicap PKI. Beberapa kelompok ini dibentuk dengan dukungan militer. Aparat pemerintah lokal, pejabat sipil di tingkat lokal yang berkolaborasi dengan militer untuk menyaring dan mengidentifikasi target. Dukungan asing. Beberapa dokumen mengindikasikan keterlibatan pihak asing
seperti Amerika Serikat dan Inggris dalam memberikan dukungan informasi kepada militer Indonesia terkait daftar anggota PKI dan simpatisannya. Oke, yang ketiga, akar masalah utamanya. Yang pertama itu kurangnya demokrasi dan toleransi politik. Sistem politik yang belum matang, tidak mampu mengelola perbedaan ideologi secara damai. Yang kedua, militerisasi politik. Peran militer yang dominan dalam pendekatan politik menyebabkan represif menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan konflik. Yang ketiga, pengaruh asing. Campur tangan asing mengakhiri konflik internal dan memanfaatkan situasi untuk kepentingan geopolitik. Dampak yang keempat itu dampak peristiwa 1965 sampai 1966, jangka pendek dan jangka panjang. Peristiwa ini meninggalkan dampak yang luas dan mendalam, tidaknya hanya bagi korban secara langsung, tetapi juga bagi keluarga mereka, masyarakat, dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Yang pertama itu dampak jangka pendek. Bagi korban langsung, kehilangan nyawa, ratusan ribu hingga jutaan orang dibunuh secara sistematis, seringkali tanpa proses hukum. Penahanan tanpa pengadilan, puluhan ribu orang dipenjara selama bertahun-tahun dalam kondisi buruk tanpa akses terhadap keadilan. Penyiksaan dan kekerasan. Korban mengalami penyiksaan fisik, kekerasan seksual, kerja paksa, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya. Penghilangan paksa. Banyak korban hilang tanpa jejak, meninggalkan kehangatan bagi keluarga mereka. Bagi keluarga korban, langsung dicapai turunan PKI dan mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pengadilan, pekerjaan, dan pengeluaran dan pergaulan sosial. Kehilangan ekonomi. Banyak keluarga kehilangan pencapai nafkah, terutama menyebabkan kemiskinan yang berlarut-larut, terutama psikologis. Keluarga mengalami tekanan mental akibat kehilangan anggota keluarga dan stigma sosial. Yang kedua itu dampak jangka panjang bagi korban langsung dan keturunan. Stigma berlanjutan, keturunan korban terus menghadapi diskriminasi dan sulit mendapatkan akses ke pekerjaan, pendidikan, dan jabatan sosial, terutama lintas generasi. Dampak psikologi yang dirasakan oleh generasi berikutnya yang tumbuh dalam diskriminasi dan stigma lingkungan. Kehilangan hak sipil. Banyak korban dan keturunan mereka kehilangan hak politik dan sipil, seperti hak untuk memilih atau menjadi pegawai negeri. Baik, yang kelima, aspek hukum dan HAM dari peristiwa pada tahun 1965 sampai tahun 1966. Pelanggaran hak atas kehidupan, pembunuhan massal, dan eksekusi tanpa proses hukum yang sah jelas merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup yang dijamin dalam pasal 6 Konvenen
internasional tentang hak sipil dan politik yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan tidak seorang pun dapat dirampas hidupnya secara sewenang-wenang. Instrumen HAM internasional yang terkait Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Indonesia sebagai negara yang meratifikasi atau ICCPR memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak sipil dan politik warganya, termasuk hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, kebebasan berpendapat, serta hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil. Peristiwa 1965 sampai 1966 jelas melanggar sejumlah ketentuan dalam ICCPR, instrumen HAM nasional yang terkait Undang-Undang 1945. Konstitusi Indonesia menjamin hak asasi manusia dalam beberapa pasal seperti pasal 28A yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, serta pasal 28G yang menjamin kebebasan dari penyiksaan. Oleh karena itu, peristiwa 1965 sampai tahun 1966 bertentangan dengan konstitusi negara. Yang keenam, menurut pendapat pribadi saya, pada tahun 1965 sampai 1966 memerlukan keberanian politik dan komitmen moral dari semua pihak, meskipun tantangan seperti resistensi politik, stigma, dan polarisasi ideologi tetap ada. Langkah menuju kebenaran dan rekonsiliasi adalah satu-satunya cara untuk menyembuhkan luka sejarah dan membangun bangsa yang lebih adil, inklusif, dan damai. Kunci keberhasilannya adalah inklusivitas dan kejujuran dalam proses ini, dengan memastikan semua suara baik korban, keluarga maupun pihak-pihak lain yang terkait didengar dan dihormati. Yang ketujuh, pencegahan peristiwa serupa memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan penguatan institusi pendidikan, penghapusan stigma dan dialog, promosi, serta rekonsiliasi. Pendekatan ini harus melibatkan semua pihak, termasuk pemerintahan, masyarakat sipil, dan komunitas internasional untuk menciptakan bangsa yang adil, damai, dan dihormati. Kuncinya adalah komitmen jangka panjang terhadap nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan kemanusiaan. Dengan membangun kesadaran kolektif dan mekanisme pencegahan yang kuat, Indonesia dapat menghindari terulangnya tragedi serupa di masa depan. Baik, sekian saja dari saya.